Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih saja mengkaji tentang kitab fikih yang dikarang oleh Al-Imamul Allamah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Pengarangnya adalah ayahanda dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kemarin kita telah membahas bagaimana arkanul Islam, arkanul iman, bagaimana ihsan. Sekarang kita akan membahas langsung kepada bab fikih, yaitu bab pertama adalah furudul wudu. Di minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana nawaitut taharah lis-shalah, bagaimana niat untuk bersuci, niat berwudu, yang itu menjadi keabsahan sholat kita. Yang Nabi mengatakan miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah al-wudu. Kunci surga adalah dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian adapun kunci sholat itu adalah berwudu. La dina liman la sholata lahu, tidak ada agama kalau enggak sholat. Wala sholata liman wudu alahu, dan tidak dinamakan sholat kalau tidak punya wudu. Sekarang kita akan membahas tentang furudul wudu. Apa itu fardu-fardunya wudu? Fardu adalah kewajiban. Fardu itu adalah rukun. Ketika satu fardu tidak dilaksanakan, maka wudu tersebut tidak dikatakan sah. Dan fardu-fardu di semua amaliyah kita, seperti mandi wajib, ataupun sholat, ataupun tayammum, ataupun wudu, semua harus kita penuhi daripada kesunahan-kesunahannya. Maknanya dahulukan fardu wudunya daripada kesunahan wudu. Itu ada sittatun, ada 6. Sebelum kita membahas tentang fardu, kita harus tahu 5 hukum Islam. 5 hukum Islam yang ada di kehidupan beragama ini. Pertama, ada hukum namanya fardu atau wajib. Apa fardu? Fardu itu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggal akan mendapatkan siksa. Itu fardu atau wajib. Ya. Kebalikan wajib adalah haram. Apa haram? Haram itu apabila ditinggal mendapatkan pahala, apabila dikerjakan mendapatkan siksa. Jadi kewajiban wajib haram. Yang ketiga adalah sunnah. Sunnah sesuatu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggal tidak mendapatkan siksa. Itu sunnah. Kebalikan sunnah adalah makruh. Makruh kebalikannya apa itu? Apabila ditinggal mendapatkan pahala, apabila dikerjakan tidak mendapatkan siksa. Yang terakhir, mubah. Mubah itu dikerjakan, tidak dikerjakan, hukumnya tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan siksa. Dikerjakan boleh, nggak dikerjakan juga boleh. Itu mubah. Sekarang kita akan membahas fardu-fardu wudu atau kewajiban-kewajiban wudu. Al-awwal min furudil wudu an-niyatu, niat. Saya ulangi. Dengar suara saya? Mendengar. Ya, saya lanjut ya. Yang pertama adalah di antara fardu-fardunya wudu adalah an-niyatu, niat. Niat ini sesuatu yang wajib di dalam wudu. Niat ini hukumnya di dalam hati, bukan di lisan. Kalau ada orang mengatakan atau mengucapkan di dalam niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala,
tapi tidak meniatkan di hati, maka wudhunya tidak sah. Saya ulangi, wudhunya tidak sah. Karena niat di lisan itu adalah sunnah. Beda kalau orang, dia itu tidak melisankan niat, tapi di dalam hati dia meniatkan. Contoh, diambil air, kemudian diusapkan. Pertama kali diusapkan, pertama kali itu juga dilafadzkan niat dalam hati. Contoh, nawaitul wudu'a, di hati yang ngomong. Biraf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, diniatkan di dalam hati, maka hukum wudunya sah. Ya. Dan tidak harus sepanjang itu. Boleh kita mengatakan nawaitu al-wudu'a, cukup. Nawaitu fardal wudu' boleh. Nawaitu taharah boleh. Nawaitu taharah lis-shalah boleh. Tapi semuanya tempatnya di hati. Kalau dilafadzkan tapi tidak di hati, maka hukumnya tidak sah. Atau dilafadzkan terus di hati, afdal. Makanya apa manfaatnya niat itu dilafadzkan? Tidak lain adalah untuk membantu bagaimana lafadznya hati. Contoh lagi ya, saya ulangi. Ambil air wudhu, lalu pertama kali niat itu yaitu berbarengan dengan perbuatan. Nawaitul wudu'a laf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu. Ayyuhal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, wa min furudil wudu, termasuk di antara wudu fardu-fardunya yang kedua. Apa itu? Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jami'uhu, seluruhnya, sya'aron wa basharon, baik itu bulu yang ada di wajah ataupun kulit. Jadi yang wajib dibasuh yang kedua adalah wajah. Tapi di sini harus diperhatikan bagaimana kalimat ghuslu. Ghuslu itu membasuh. Kalau membasuh berarti mengalirkan air. Beda dengan mengusap. Kalau mengusap itu yang penting menyampaikan basah. Contoh ya, contoh. Kalau membasuh, ini ada air 1 gelas, saya alirkan ke wajah saya, itu namanya membasuh. Tapi kalau mengusap, saya bisa air tadi ini saya ambil kain, saya celupkan, kemudian saya sampaikan basah ke rambut saya. Boleh seperti itu. Tapi di wajah itu bahasanya bukan mengusap, tapi membasuh. Ya, bahasanya membasuh. Maka tidak seyogianya mengikuti wudhu yang ada di YouTube yang menggunakan 1 gelas air. Ada kan? Ada pakai 1 gelas air, kemudian diambil, kemudian diratakan ke wajah. Itu bukan membasuh, itu mengusap. Karena menyampaikan air ke sini. Beda dengan membasuh. Membasuh itu mabecakapi, meratakan semuanya, mengalirkan. Nggak cukup kalau untuk pakai seperti ini. Kita nggak bahas di madhab yang lain, kita bahas di madhab Imam Syafi'i. Ya. Kemudian, wahadduhu tulan min manabiti sya'dir ra'si ila dzakni. Ya. Wa ardan minal udhuni ila udhuni. Adapun yang dikatakan wajah yang wajib dibasuh itu batasannya ada batasan panjang, ada batasan lebar. Kalau batasan panjang, batasannya dari tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Itu kalau panjang. Tapi kalau lebar dari telinga ke telinga. Dari sini terus ke sini. Jadi kalau orang mau wudhu, diambil air wudhunya atau canteng itu, kemudian diusapkan dari sini. Karena mengalir baru diratakan. Boleh seperti itu. Pakai keran, ya, diambil, pakai cebok, canteng, diratakan, tapi sambil mengalir, boleh. Tetapi kalau wudhu pakai air segelas begini, bagaimana? Cukup. Apalagi
wajah orang dewasa nggak cukup. Belum lagi tangan, belum lagi kepala. Maka kembali seperti ini, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Semua harus kena air. Secara memanjang, secara melebar, dari telinga ke telinga. Adapun telinganya, apakah wajib untuk dibasuh? Ulama mengatakan sunnah. Mengikutkan telinga boleh, nggak mengikutkan telinga juga sah. Kalau mengikutkan telinga, maka hukumnya mendapatkan pahala dari telinga ke telinga. Hakaza. Kemudian yang perlu diketahui juga, tidak mungkin orang itu berwudu kemudian air yang dibasuh itu pas. Dari sini langsung pas begini, tidak mungkin, siapapun dia. Maka ulama menganjurkan dan mewajibkan untuk melebihkan basuhan sedikit. Ya, agar air tadi itu sempurna basahnya ke dalam batasan wajib. Saya ulangi, ulama mewajibkan melebihkan yang awalnya dari tempat tumbuhnya rambut, dilebihkan sedikit. Untuk apa? Minimal dia kurang, tapi insya Allah batasan yang wajib itu semua terkena air. Kalau kita ngepaskan begini, tiba-tiba kita kesusu, wuduknya terburu-buru, bisa jadi kurang daripada basuhan wajib. Akhirnya wuduknya tidak sah. Kalau wuduk tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Nah, melebihkan ini, basuhan ini, hukumnya wajib. Contoh ya, contoh. Saya pakai keran. Terus gimana? Terus dibasuh dari sini dulu. Rambutnya kena. Jangan dari sini, karena nggak mungkin orang itu setiap wudhu itu pas. Ini batasan-batasan daripada membasuh wajah. Kemudian yang ketiga, fardu wudhu yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Fardu yang ketiga atau kewajiban wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Tetap dengan kalimat membasuh. Membasuh berarti mengalirkan air dari tangan sampai siku. Ya, dari siku. Nah, sebagaimana keterangan di atas, wajib melebihkan basuhan agar batasan yang wajib terkena air semua, yang di wajah, begitu juga yang di tangan. Gak mungkin orang itu wudhu lepas ke sikunya, itu gak mungkin. Maka wajibnya dilebihkan sampai sini. Dilebihkan atau sampai sini. Atau sampai satu lengan. Afdol. Karena berapapun yang kita lebihkan daripada air wudhu kelak menjadi cahaya di hari kiamat. Adapun kesunahannya, orang wudhu tadi itu kalau menggunakan bak mandi, maknanya ngambil air dari bak mandi, dimulai basuhannya dari ujung. Seperti ini, ngambil air, diratakan, ngambil air, diratakan 3 kali. Beda kalau pakai keran, maka afdolnya dari siku ke ujung tangan. Dari siku. Itu. 3 kali. Itu yang perlu diketahui. Adapun coba lihat, karena bahasa itu ghuslu itu membasuh. Apakah cukup kalau kita wudhu pakai air 1 gelas ini untuk membasuh seluruh anggota wudhu dalam tubuh kita? Tidak mungkin cukup. Makanya harus mengetahui apa syarat-syarat daripada wudhu tersebut. Dimulai dari sebelah kanan, baru sebelah kiri. Tetap saya ingatkan untuk melebihkan basuhan, ya, melebihkan basuhan di sini, tuh di sini, sampai ke situ. Nah, nanti itu fardu wudhu. Kita akan membahas nanti juga setelah ini syarat sahnya wudhu, lain kewajiban, lain syarat sah. Kalau kewajiban apa yang dibasuh, tapi kalau syarat sah, bagaimana wudhu itu menjadi sah? Seperti tidak ada penghalang air masuk ke dalam kulit.
seperti adanya lotion, adanya tato, adanya tinta, mangsen, adanya pacar, kitek, itu semuanya hal-hal yang bisa mencegah masuknya air ke dalam anggota badan wudu. Kemudian ayuhal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, mashu syai'in minar ra'si walau sya'ratin fi hiddahi. Fardu wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Bahasa bukan membasuh, mengusap sebagian kepala meskipun satu helai rambut tapi di dalam batasan kepala. Ya, setelah kita basuh wajah, kita basuh kedua tangan, kita akan mengusap rambut, bukan rambut, kita mengusap kepala. Repot kalau mengusap rambut. Bagi orang yang gundul, gak ada rambutnya, akhirnya fardu wudunya kurang. Tapi kalau mengusap kepala, rambut kena. Lah Imam Syafi'i mensyaratkan walau sya'ratan wahidatan, meskipun satu helai rambut cukup. Karena menyampaikan basah. Ambil air, seret, seret, seret. Afdolnya bagaimana? Afdolnya diambil air dan diratakan. Kembalikan satu, ambil lagi, dua, diambil lagi, tiga. Itu maksimalnya, itu manfaatnya. Dan itu kesunahan-kesunahannya. Kalau enggak, cukup ini. Terus, misal Ustaz, orang sudah rapi, rambutnya kering, dia wudu, basuh wajah sudah, basuh tangan sudah, kemudian untuk mengusap kepala, dia ambil handuk, dicelupkan ke air, kemudian diteteskan ke sini. Cukup enggak? Cukup. Sah. Atau handuk yang basah diginiin. Agar terkena basah rambutnya atau kepalanya. Boleh. Boleh. Atau perempuan. Sudah genas, sudah atenten, sudah berhias ya. Antara keunjungan, mungkin saya tak godung. Kemudian dia harus wudu. Terus bagaimana? Ya sudah. Ambil air, kemudian diusapkan dikit aja, cukup. Ya meskipun satu helai rambut, tapi di batasan kepala. Kalau dia mengusap rambut di luar batasan kepala, maka nggak cukup, nggak sah. Contoh rambutnya panjang sampai ke bahu, karena sudah dandan, karena sudah berhias, ketika mengusap kepala, dia ambil air, kemudian diusap rambut yang di pundak, yang di bahu. Bagaimana? Tidak sah. Kenapa? Karena rambutnya di luar batasan kepala. Kalau di belakang sini, boleh, karena ini masih batasan kepala. Di sini, boleh, di sini, boleh. Tapi kalau sudah di luar batasan kepala, maka tidak sah. Itu yang keempat. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tetap dengan bahasa membasuh, berarti mengalirkan air. Ya, boleh mulai dari mata kaki ke telapak kaki, atau sebaliknya dari telapak kaki ke mata kaki. Tetap dengan bahasa membasuh, tidak boleh mengusap. Ustaz tanya, telinga bagaimana? Telinga hukumnya sunnah. Dibasuh atau diusap silahkan dapat pahala. Gak diusap, gak dibasuh pun tidak apa-apa. Karena yang wajib adalah niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah at-tartib, berurutan. Ya, kalau kaki wajib dibasuh sampai mata kaki. Setelah itu diperhatikan sukuk. Apa sukuk? Sukuk itu belahan-belahan. Pecah-pecah yang ada di tumit, itu wajib kena. Makanya kita warga Ahlu Sunnah wal Jamaah, warga NU, kadang bikin masjid, di tempat wudhunya ada genangan air. Lah genangan air itu tidak lain adalah untuk menyempurnakan basuhan kaki. Setelah kita wudhu, terus kaki kita basuh, setelah itu doa, mungkin ada basuhan yang kurang di kaki, karena belahan-belahan itu harus masuk ke dalam belahan itu. Makanya
dimasukkan ke dalam genangan air yang disediakan oleh takmir masjid. Calon cak, waktu elengkai, karena itu manfaatnya besar. Kan ya, saya lihat anak-anak itu kadang diloncati karena memang untuk menyempurnakan basuhan kaki. Ya. Dan apa namanya? Kalau dilebihkan kaki tadi itu basuhannya sampai ke betis, sampai ke paha, nggak masalah. Semakin lebih basuhan wudhu, semakin kelak menjadi cahaya di hari kiamat. Kemudian yang terakhir, at-tartib. Tartib itu berurutan. Kemudian fardu daripada fardu wudhu adalah tartib. Maknanya setelah niat baru basuh wajah, setelah basuh wajah baru tangan, setelah tangan ngusap kepala, setelah ngusap kepala baru kaki. Gak boleh baru dari wajah ke kaki dulu, dari kaki baru ke kepala, gak boleh karena itu tartib. Nah, ayuhal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa keringanan dalam agama kita. Misal, boleh nggak meninggalkan tertib? Tertib itu berurutan. Boleh. Kapan itu? Kalau kita mandi junub di kolam renang. Ya. Ini misalkan kolam renang. Ada orang mandi junub. Nawaitul ghusla li raf'il hadatil aswarillahi ta'ala. Jepur. Ketika masuk ke dalam sini, terus diniatkan di dalam ketika tenggelam itu diniatkan untuk wudhu, tanpa wudhu mencuci mua boleh, tanpa membasuh tangan lagi, langsung jepur masuk semuanya, kemudian keluar sudah terangkat hadas besarnya dan sudah punya wudhu, junubnya sudah hilang dan dia sudah punya wudhu. Saya tanya, kan dia tidak wudhu, tidak mengusap kepala, tidak membasuh wajah? Ya, dalam bab seperti ini boleh. Karena ketika hadas besar terangkat, maka hadas kecil juga ikut terangkat. Paham ya? Di lain itu tidak bisa. Di lain itu tidak bisa. Atau dia nyebur tanpa niat, ya percuma. Karena niat itu yang dipentingkan. Ini kolam. Nawaitul ghusla di raf'il hadatil aswari billahi ta'ala. Diam sejenak seukuran kalian berwudu, naik, sudah terangkat hadas besarnya, dan sudah punya wudu. Maka 6 itulah fardu-fardu wudu, kewajiban-kewajiban kita di dalam berwudu. Adapun kesunahan wudu banyak sekali. Kesunahan wudu yang pertama, basuh tangan. Basuh tangan dulu. Kemudian menghilangkan yang kotoran yang ada di dalam kuku. Setelah itu siwak, ya, siwak. Setelah itu madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Kemudian menghadap kiblat, wudhu tadi itu sunnahnya duduk. Ya, itu kesunahan-kesunahan. Sebagaimana beberapa ulama itu ketika menyebutkan bagaimana sunnah-sunnah wudhu, mereka menyebutkan sunnah wudhu hampir 1000 sunnah yang ada. Jadi sunnah wudhu jangan sunnah sholat ya, sunnah wudhu kalau dihitung itu sudah mencapai 1000 sunnah. Iya, 3 kali itu sunnah. Setiap basuh wajah yang wajib itu ada doanya. Ya, saya awal diajari sama Ustadz Lutfi, Allahyarham, Ustadz Lu. Beliau mengajarkan, ya, ketika membasuh wajah, kita doa, Allahumma bayyid wajhi yawma la tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Ya Allah, putihkan wajah saya di hari di mana wajah itu ada yang putih, ada yang gelap. Ketika membasuh tangan kanan, Allahumma qini kitabi biyamini wa la tu'tini kitabi bishimali wa min wara'i dhahri. Ya Allah, beri kitab catatan amal perbuatan saya dengan tangan kanan. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa-siapa orang yang kitab catatan amal perbuatannya diberikan di sebelah kanan, maka ringan hisabnya kelak di hadapan Allah. Dan doa lagi, Allah jangan kau berikan catatan kitab amal perbuatan saya dengan tangan kiri atau dari balik punggung.
Kata Allah, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira." Barang siapa yang mendapatkan catatan amal perbuatannya sampai dari balik punggung, maka dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir wal iyadu billah. Ketika mengusap daripada kepala, kita doa, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambut ini dan kulitnya untuk dibakar api neraka. Ketika membasuh telinga, yang itu sunnah, kita doa, Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan telinga ini telinga yang mendengarkan nasihat dan bisa mengamalkan nasihat tersebut. Yang kaki, kita berdoa ketika membasuh kaki, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat yauma tazillu fihi al-aqdam. Ya Allah, tetapkan kaki ini ketika berada di Shiratal Mustaqim. Yang mana banyak kaki saat itu tergelincir sampai masuk ke neraka jahanam. Kita mintakan di dunia. Setelah itu, kesunahannya menghadap ke kiblat, mengangkat tangan, hadwa mankibaihi, seukuran ketiak, seukuran bahu. Jangan begini. Apalagi turun gini. Ya cukup kita gigil lu ke atas, langkah tanganmu itu. Ini, ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi, begini, sampai hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat kalau Nabi putihnya ketiak beliau. Terus sambil lihat ke langit, baca, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 kali. Lah, barang siapa yang melakukan hal itu, kata Rasul dalam sebuah hadis sahih, maka akan dibukakan baginya 8 pintu sorga. Dia akan masuk dari pintu manapun dia inginkan. Karena pintu sorga itu akan dibuka tergantung amaliyah kita. Kalau kita ahli puasa, akan dibukakan baginya pintu Ar-Rayyan. Pintu Rayyan namanya. Kalau kita gemar sholat duha, kita akan dibukakan pintu duha. Ada pintu sodako, ada pintu tahajud. Kapan pintu semua dibuka? Banyak sekali. Ya, amalannya. Apa amalannya? Di antaranya berdoa dengan doa yang sudah kita hafal setelah wudhu tadi itu. Itu dibukakan 8 pintu surga. Begitu juga amalan yang lain apa? Ya, seorang wanita apabila dia sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, maka dikatakan silahkan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian inginkan, wahai wanita. Ya, dan kesunahan-kesunahan yang lain banyak sekali. Ya, banyak sekali di antaranya golongan orang-orang yang kelak mendapatkan pahala besar di hadapan Allah. Apa itu? Isbaghul wudu indal makarih, berwudu ketika hati tidak menginginkan. Mau tidur tapi dingin, pengen wudu tapi tidak kuat, dipaksa. Akhirnya ketika jiwa tidak mau, tapi kita memaksa untuk berwudu, kita dapat pahala yang sangat besar. Dan banyak sekali. Sampai Rasul SAW ketika Isra wal Mi'raj mendengar dan melihat bagaimana terompahnya Bilal. Sampai Nabi tanya, wahai Bilal, aku mendengar terompahmu jalan di surganya Allah. Apa amalanmu? Kata Bilal, saya tidak punya amalan yang spesifik, wahai Nabi, tapi saya adalah orang yang dawamul wudu. Dawam wudu ini setiap wudu batal, wudu lagi. Setiap wudu batal, wudu lagi. Ya, dawamul wudu. Setiap wudu batal, wudu lagi. Makanya sampai dikatakan barang siapa yang kena musibah sedangkan dia dalam keadaan tidak suci alias tidak berwudu, fala yalumanna illa nafsah, jangan disalahkan kecuali dirinya. Berarti wudu bisa menjadi benteng dari musibah dan bala yang Allah turunkan kepada kita. Mungkin itu materi yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang mulia ini. Yang besok insya Allah Kamis depan kita akan membahas bagaimana syurutul wudu, syarat sahnya wudu.
Kalau tadi sudah fardunya, kita akan membahas bagaimana syurutul wudu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silahkan. Pertanyaan, kalau misalnya kita wudhu langsung mengambil air wudhu di dalam bak mandi tanpa menggunakan gayung atau canting, apa wudhunya sah? Sah. Wudhunya sah. Ya, kita ngambil air wudhu di bak mandi tanpa canting. Boleh, boleh. Tapi ada beberapa kemakruhan. Apa itu? Berwudhu dari air yang menggenang hukumnya makruh. Maka afdolnya pakai keran. Ya, afdolnya pakai keran. Makanya diambil gayung agar menjadi seperti keran. Seperti itu. Terus, apakah wudhu kita sah? Sah. Selama airnya mencapai 2 kullah. Beda kalau air tidak mencapai 2 kullah. Ya. Kalau air tidak mencapai 2 kullah, ya nggak sah. Begitu. Kita akan membahas masalah air lagi nanti. Ini masalah wudhu. Ada lagi? Beb, tanya tentang sholat sunnah boleh, Beb? Ya, silakan. Sholat sunnah setelah sholat maghrib itu kan ada 6 rakaat ya, Beb, yang awabin, Beb. Iya. Sedangkan niatnya itu apa 2 rakaat ba'diyah, yang 4 rakaat itu 2 awabin, apa bisa niat tak hajat atau istihara, Beb? Apakah bisa menjadi sholat mundarijah? Mundarijah itu menyelipkan niat yang lain di dalam sholat sunnah. Apakah boleh begitu? Jawabannya nggak boleh. Yang boleh seperti itu adalah sholat duha. Sholat duha boleh. Kita niatkan sholat duha, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah awabin, sholat sunnah taubat 5. Kalau berwudu, sholat sunnah al-wudu. Kalau di masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. 7 niat di dalam satu amalan sholat sunnah. Tapi kalau awabin dimasukkan istikharah, tidak bisa. Enggak, maksudnya yang itu niatnya sholat sunat awabin langsung gitu ya, Beb? Ya, yang itu aja. Iya. Jadi ba'datal maghrib sama ba'datal maghrib 2 rakaat, awabin 2 rakaat, awabin 2 rakaat. Oh ya, Beb, siap, Beb, makasih, Beb. Sama-sama. Kalau misal kita lupa baca niat untuk mandi junub, ingatnya setelah keramas dan selesai mandi, itu bagaimana, Habib? Hukumnya tidak sah. Mandinya diulang. Karena kata Nabi, innamal a'malu bin niat, segala sesuatu membutuhkan ke dalam niat. Apa bedanya? Apa manfaat niat? Manfaat niat adalah untuk membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Contoh kita mandi. Bedanya kita mandi biasa dengan mandi junub apa? Ya niat. Kan begitu. Kita makan. Bedanya kita makan untuk ketaatan, biar dapat pahala, dengan makan biar kenyang. Bedanya apa? Ya niat. Makanya dikatakan, setiap sesuatu yang sifatnya mubah, tapi diniatkan ibadah, maka dapat pahala. Seperti mandi, bukan mandi junub, mandi biasa, diniatkan agar kuat ibadah, agar seger, agar tidak ngantuk ke majelis taklim, agar kuat untuk meninggalkan maksiat, agar kuat untuk dakwah di jalan Allah, maka mandinya pun dapat pahala. Kita makan, tujuannya agar kuat ibadah, kuat meninggalkan maksiat, kuat semuanya. Itu makannya kita yang awalnya mubah, sekarang jadi sunnah, dapat pahala. Semuanya. Ya, ada yang lain? Apa bekas air wudhu bisa digunakan untuk berwudhu lagi dengan alasan karena keterbatasan air?
Air yang mustakmal tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ingat, bersuci itu ada dua. Bersuci itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Mengangkat hadas yaitu berwudu, menghilangkan najis kita cebok. Contoh, air bekas. Mana tadi? Air bekas wudu. Ini air bekas wudu. Ini bekasnya segini. Saya gunakan untuk akela, cebok, menghilangkan najis yang ada di kemaluan saya. Apakah boleh? Tidak boleh. Karena air ini dinamakan mustakmal, sudah terpakai. Makanya pakai air yang baru. Paham ya? Nah, makanya makruh kita berwudu di air yang tergenang di bak mandi. Kenapa? Karena banyaknya orang yang wudhu di situ kan juga pakai untuk menghilangkan najis. Kita cebok, akela, akhirnya kita tidak sah. Enaknya apa? Pakai cebok. Yang lain? Sudah? Kalau sudah tidak ada, saya tutup dengan doa. Kalaupun nanti ada, silakan SMS ke Umi saya, biar nanti disampaikan ke saya jawab pakai voice note. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh wa amul salih zahiran wa batinan bi jahin Nabi Muhammad wa Nabi Muhammad ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.